Ya Arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat, anugerah, hidayah dan taufik sehingga kita bisa hadir istiqomah taklim ilmu fikih, mudah-mudahan memberi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa'lam anna an-nasa fil jum'ati sittatu aqsam. Awaluha man tajibu alaih wa tan'aqidu bihi wa tasihhu minhu wa huwa man tawaffarat fihi syurut kulluha. Wa thaniha man tajib alaihi wa la tan'aqidu bihi wa tasihhu minhu wa huwa al-muqim ghairal mustawtin wa man sami'a nida'al jum'ah wa huwa laysa bimahalliha. Ini masih membahas tentang sholatul Jum'ah. 2 minggu yang lalu itu diterangkan bahwasanya syarat wajib melaksanakan Jumat, syarat wajib melaksanakan sholat Jumat itu ada 7. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat al-hurriyah, yaitu orang yang merdeka. Kalau budak tidak wajib Jumatan. Wadzukuriyah, dan laki-laki, ya, perempuan tidak wajib Jumatan. Tapi kalau perempuan sholat Jumat itu sholatnya sah, ya. Sholat Jumatan, perempuan sholat Jumat sah, dan sholat zuhurnya gugur, tidak wajib melaksanakan sholat zuhur karena dia sudah melaksanakan sholat Jum'ah. Kemudian wasihhatu, syarat yang keenam yaitu as-sihhah, ya, dalam keadaan sehat. Kalau sakit, ya, sakit dia tidak mampu untuk duduk menunggu sholat Jum'ah. Misalnya kepalanya sangat pusing sekali, atau perutnya mual, ingin muntah, ya, atau asam lambungnya naik sehingga dia sakit perutnya. Intinya semua penyakit. Apabila dia tidak kuat untuk menunggu sholat Jum'ah, maka tidak wajib baginya sholat Jum'ah, karena syaratnya sholat Jum'ah adalah bagi mereka yang sehat. Yang terakhir yaitu al-istiton. Istiton itu penduduk asli, yang penduduk asli daerah situ, ya. Maksudnya penduduk asli situ maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang memang, ya, tempat tinggalnya di situ. Kalau misalnya ada orang sewa rumah, walaupun dia, ya, sudah menyewa di situ sudah 5 tahun atau bahkan sudah menyewa 10 tahun, ya, tapi dia masih sewa. Dia suatu saat kalau sudah tidak ada pekerjaan, dia akan kembali pulang ke kampungnya.
Atau dia beli rumah, ini rumahnya sendiri, tapi dia sudah niat, saya beli daripada sewa, saya beli saja. Ya, selama saya masih ada dinas, ikatan dinas di Pasuruan, saya akan tinggal di sini. Kalau sudah pensiun selesai, maka saya akan pindah kembali ke tempat saya. Ada itu, ada orang, ya rumahnya mapan, ya memang tinggal di situ. Ya, dia seorang tentara. Begitu dia pensiun, dia langsung pindah ke tempat asalnya. Nah, kalau sudah ada niatan gitu, walaupun itu rumahnya, maka dia bukan mustautin. Ya, artinya orang yang mukim gitu. Nah, di sini dikatakan annan nasa fil jum'ati sittatu aqsam. Manusia di dalam melaksanakan sholat Jumat itu dibagi 6. Ya. Orang-orang di dalam melaksanakan sholat Jumat dibagi 6. Yang pertama adalah man tajib alaih, yaitu orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat, watan aqidu bihi, dan dia terhitung dari 40 orang, watasihu minhu, dan ya sholat Jumatannya itu sah. Jadi ada 3, wajib, kemudian dia terhitung dari 40 orang, kemudian watasihu minhu, dan dia ya orang sah melaksanakan Jumat. Siapa mereka? Wahwa man tawaffarat fihi syurut kulluha, orang yang sudah memenuhi syarat wajibnya Jumat, yaitu tadi itu yang saya bacakan tadi 7 itu. Ya, sholatnya wajib, lalu dia dihitung dari 40 orang, dan sholatnya sah. Yang kedua, man tajibu alaih wala tan'aqidu bihi wa tasihu minhu. Yang kedua, wajib melaksanakan sholat Jumat, tapi dia tidak dihitung dari 40 orang. Tidak dihitung dari 40 orang, watasihu minhu, dan sah sholatnya. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan dihitung dari 40 orang? Ya, khotib, ya, khotibul Jum'ah itu tidak boleh memulai khutbahnya kecuali kalau sudah hadir di situ 40 orang penduduk asli. Ya, 40 orang penduduk asli. Kalau kurang dari 40 orang tidak boleh dimulai karena tidak sah. Karena 40 orang ini syaratnya harus mendengar rukun khutbah dari awal sampai selesai. Lah sekarang misalnya ada 40 orang, tapi satu orang dia ini bukan mustautin tapi mukim. Mukim itu dia memang dia di situ hanya sementara. Ya, jadi kalau bisa kita katakan mustautin itu penduduk tetap, kalau mukim penduduk tidak tetap. Nah, itu sing lebih enak itu ya. Ya. Jadi 40 orang sama khotib ya. Ya, sama khotib 40 orang sama imamnya. Tapi satu orang ya memang dia tinggal di situ, tapi dia statusnya tidak tetap. Ya, misalnya dia menyewa, maka tidak boleh dimulai khutbahnya. Kenapa? Karena dia tidak dihitung dari 40 orang. Ya, itu maksudnya. Tapi sekarang kenyataannya khotib mulai khutbahnya kadang-kadang jumlahnya hanya 15, kadang 20. Nah, ini kenapa? Ya itu jamaah ngenteni kabeh di omah, ngenteni krungu khotib sudah assalamualaikum baru dia ke masjid. Lagi assalamualaikum ngenteni sik main HP sing delok HP, akhire tentenan kabeh sampai jam 12 durung dimulai. Ya napa ning Ustaz? Ya wis gaskan sudah wis. Ya apa lagi? Nah,
Mestinya kalau mereka itu mengerti, ya bisa saja karena mereka tidak mengetahui hukumnya, tidak mengetahui hukum, sehingga mereka ya menganggap ya wis ngono iku. Padahal mereka ditunggu-tunggu kedatangannya. Jadi yang nomor 2, yang wajib melaksanakan Jumat tapi tidak dihitung dari 40 orang, watasihu minhu, dan sah sholatnya, yaitu orang yang mukim. Jadi kalau orang yang pertama sah Jumatani, dihitung dari 40 orang, dan wajib baginya Jumatan, itu bagi orang mustautin, orang yang telah memenuhi syarat wajib Jumat dan dia adalah seorang penduduk tetap. Yang kedua, wajib sholat Jumat tapi gak dihitung dari 40 orang, watasihu minhu, dan sah darinya. Nah, siapa dia? Dia adalah orang yang mukim. Mukim itu orang yang tidak tetap, tinggal sementara di situ. Gitu. Yang ketiga, ya, au waman sami'a nida al-jum'ah wa walaysa bimahalliha. Nah, ini ada 2 orang ya. Yang nomor 2 itu ada 2 orang, yaitu yang mukim. Yang kedua, orang yang tinggal di desa tapi jumlahnya kurang dari 40. Ya, misalnya tetangga desa kita ini ada desa, ya pinggir desa kita ada desa, jumlahnya mereka hanya 25 orang saja, laki-lakinya. Nah, menurut mazhab Syafi'i kan mereka tidak boleh mendirikan sholat Jumat. Tapi mereka ini karena berdekatan dengan desa tetangga, mendengar azan, krungu azan teko omahe. Tapi standar azan yang didengar bukan pakai mic, tapi dengan azan biasa. Misalnya muadzinnya itu azan, ya, tapi azannya di luar masjid, pas di masjid itu, ya. Kan zaman dulu itu kalau azan kan biasanya naik ke menara ya. Zaman dulu naik ke menara azan itu. Ya, jadi dulu itu menara itu fungsinya itu ya untuk azan. Tapi sekarang sudah ada mic. Ya, ya. Apakah perlu itu menara? Ya, perlu gak perlu. Iya. Lek danai akeh enggak apa-apa. Tapi kalau danai pas-pasan ya untuk yang lain saja. Karena fungsinya menara itu dulu adalah untuk azan. Nah, ketika muadzin azan di menara itu, ya tanpa mic ya ini ya, itu orang-orang yang tinggal di desa sebelah itu dengar apa enggak? Kalau mereka gak mendengar, berarti jaraknya jauh, gak wajib Jumatan mereka. Tapi kalau jaraknya kalau mereka mendengar, berarti mereka dekat dengan kita. Bagaimana? Mereka wajib Jumatan ke desa kita, tapi mereka gak dihitung dari 40 orang. Gak dihitung dari 40 orang gitu. Lah terus ya apa? Kadang-kadang di pabrik gawe salat Jumat. Iya. Pabrik di pir, pegawai ini di pesona ya, wong Geraha, wong kadang-kadang wong luar kota. Jumatan di pabrik. Lebih parah lagi Jumatan di dalam lapas penjara. Itu malah mayoritas orang luar kota semua. Ya, kalau Pasuruan kebanyakan itu pindahan dari Surabaya, dari Madura, Surabaya, Sidoarjo banyak. Jumatan sah apa enggak? Lah kalau menurut mazhab Syafi'i enggak sah. Tapi kalau menurut mazhab lain boleh. Ya, menurut mazhab lain ya diantaranya mazhabnya Imam Abu Hanifah itu boleh. Ya, ala kulli hal ada pendapat yang membolehkan. Lebih parah lagi yaitu sholat Jumat di dalam feri, kapal laut. Itu saya pernah itu dari Surabaya ke Sulawesi. Perjalanannya itu perjalannya itu 3 hari 2 malam kalau nggak salah. 3 hari 2 malam.
Pas berangkat dino Kemis, akhirnya besoknya Jumatan. Oh resmi, ono khotibe, ono imame. Nah kita, ya waktu itu saya ada sama 4 orang sama teman. Ya apa iki gak sembayang ya udah enak, wawane iki sarungan kabeh. Iya. Tapi sembayang gak sah. Akhirnya ya wis gini aja. Kita ikut berjamaah tapi kita niat sholat zuhur. Jadi kita niatnya sholat zuhur. Ya sudah, kita sholat, imamnya salam, kita nambah lagi 2 rakaat. Habis sholat kita didatangi sama takmirnya, sama takmir musola di kapal itu. Ditanyai kenapa sampean kok setelah salam, ya kok nambah 2 rakaat. Jadi istilahnya takmirnya ini tidak paham juga tentang Jumat. Pokoknya ya dipikir Jumat itu koyo sembahyang biasa. Ya, makanya kalau istilahnya mau mengangkat jadi seorang imam atau seorang tamir atau seorang yang berhubungan dengan kegiatan ibadah dalam masjid, itu kalau bisa orang yang alim. Maksudnya alim itu tidak harus kiai atau ustadz, enggak, orang yang ngerti. Orang yang buktinya dia tidak tahu. Akhirnya kita jelaskan bahwasanya kita ini madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu Jumatannya harus 40 orang yang penduduk tetap. Lah sekarang di sini duduk tetap mana? Semuanya musafir. Lalu gimana? Kita jelaskan begitu. Akhirnya dia ya sudah kalau begitu. Tak pikir sampean ini tidak mau sholat sama kita atau bagaimana, atau karena paham yang lain dan lain sebagainya. Ya apa? Ya sama. Kalau menurut Syafi'i tidak sah. Menurut Imam Syafi'i tidak sah. Kalau menurut mazhab Hanafi boleh. Nah, lebih warok ya sampean sholat 2 kali saja. Sholat Jumatan, habis itu sampean sholat zuhur. Ya, sholat zuhurnya itu setelah Jumatan, nanti sampean dikira sholat sunnah gitu. Ya, itu kalau sampean kepingin warok. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya orang yang ya macam-macamnya orang yang di dalam salat Jumat ini. Yang ketiga, man tajib alaih walatan agidu bihi walatasihu minhu. Yang ketiga, wajib salat Jumat dan tidak dihitung dari 40 orang dan tidak sah darinya. Kok iso iki? Iya. Wajib tapi tidak sah. Wajib Jumatan, tapi oleh sembahyang tidak sah. Ya, wis tidak sah, apalagi mau dihitung dari 40 orang. Ada hitung. Siapa dia? Wahwa al-murtad. Ya, yaitu orang yang murtad. Ya, naudzubillah min dzalik. Fatajibu alaih. Orang yang murtad itu wajib Jumatan. Bimakna annana naquluhu aslim wasal Jumat. Artinya maksudnya itu kita katakan sama dia, ya sampean tobat, baca syahadat lagi terus Jumatono. Gitu. Jadi itu berarti wajib, ya wis aku Jumatan aja misalnya gitu. Ya tetap tidak sah karena dia kafir. Maksudnya wajib itu kita katakan kepadanya, sampean tobato, kembali masuk Islam, terus sampean laksanakan sholat Jumat. Itu maksudnya. Ya. Orang murtad ini nanti oleh Allah diazab, ya, dengan dosa-dosa yang mana dia ini sebenarnya wajib tapi tidak sah. Ya, mereka akan diazab karena tidak sholat 5 waktu. Mereka akan diazab karena tidak puasa Ramadan. Mereka akan diazab karena tidak zakat, padahal dia kaya raya. Akan diazab karena dia tidak haji, padahal dia mampu. Itu semuanya artinya wajib bagi dia itu melbu Islam dimi, laksanakan kewajiban. Karena ibadah itu tidak sah dari orang kafir.
Jadi yang ketiga itu orang yang wajib sholat Jumat tapi tidak dihitung dari 40 orang dan tidak sah, yaitu orang yang murtad. Yang keempat, man la tajib alaih wala tanagidu bihi wala tasihu minhu. Yang keempat, tidak wajib sholat Jumat, tidak dihitung dari 40 orang dan tidak sah darinya. Lengkap iki wis. Tidak wajib, tidak sah dan gak dihitung dari 40 orang. Siapa mereka? Wahwa al-kafirul asli, orang yang kafir asli. Memang dari turunan dia, orang kafir dia. Tidak wajib karena dia kafir, dan tidak sah dan tidak dihitung dari 40 orang. Yang pertama kafir asli. Yang kedua wa ghairil mumayyiz min saghirin wa majnunin, yaitu anak yang belum tamyiz. Belum tamyiz, baik itu anak kecil atau orang gila. Orang gila, wa mughma alaih, atau orang yang pingsan semaput, wa sakron, atau orang yang mabuk, inda adami ta'addi, yaitu mabuk karena tidak ada unsur kesengajaan. Tidak sah, tidak wajib, tidak sah, dan apa? Dan tidak dihitung dari 40 orang. Siapa mereka? Ada beberapa orang. Yang pertama kafir asli. Yang kedua anak kecil yang belum tamyiz. Belum tamyiz itu anak tadi itu ya mungkin bisa makan sendiri, minum sendiri, tapi tidak bisa cebok. Lek cebok masih ya manggil ibunya, berarti anak itu belum tamyiz. Ya, kalau anak itu tamyiz nanti ada hukumnya. Jadi anak yang belum tamyiz ya masih kecil itu tidak wajib Jumatan dan gak dihitung dari 40 orang dan tidak sah juga Jumatannya. Anak kecil yang belum tamyiz, orang gila. Orang gila. Terus mughma alaih, orang yang pingsan, semaput. Ya, ada orang pingsan. Ya, mulai jam 11 pingsan. Sadarnya mau maghrib misalnya, atau sadarnya setelah asar, atau bahkan sadarnya jam 2 siang sadar. Ya sudah tidak wajib Jumatan dia. Terus dia sadar, oh ini kan masih jam 2. Terus singkat Jumatan sampai sopo. Kan gitu kan? Atau dia bahkan sadarnya jam 1 misalnya. Sadarnya jam 1. Nah terus apakah saya wajib Jumatan? Ya sebenarnya kalau ada dilaksanakan Jumatan ya sampean wajib. Cuma sopo sing kate Jumatan jam 1 wis mulai kabeh masjid sepi wisan. Ya. Mungkin kalau di beberapa daerah ono Jumatan yang jam 12, jam 1, jam 2, be ono ngono ya. Enggak ada ini ya. Enggak ada. Kalau di daerah dulu, tidak tahu sekarang, daerah Sukapura, ya daerah Sukapura, Bromo tapi dari Probolinggo ya, itu Jumatan jam 10, Pak. Jumatan jam 10, sah apa enggak? Ya enggak sah, durung waktu nih, ya itu. Ya ditanya, Pak, kenapa kok wis adzan? Loh iya, kami biasanya sholat Jumat jam 10 katanya. Nah, ini padahal dekat Probolinggo ya, maksudnya gitu. Tapi mereka tidak paham. Padahal juga di situ ada MUI juga, ada MUI-nya. Malah kita nginep di rumahnya ketua MUI sana. Tapi itu yang daerah pedalaman, kan pegunungan itu. Katanya mereka apa? Iya. Orang-orang ini katanya kalau jam 12 tidak bisa, pada kerja semua. Ya kerja semua ke sawah. Jadi lek Jumatan, lek jam 12 kalau sing Jumatan, Pak. Ya napa niki ya. Akhirnya kita buat jam 10 akhirnya. Ya wis padha gak sae kabeh. Jadi orang yang mughma alaih enggak wajib Jumatan sudah wis. Termasuk mughma alaih ini orang yang misalnya operasi. Bukan hanya Jumatan, sholat biasa, sholat fardu. Nggak wajib, gak wajib godok.
Misalnya sampean operasi jam 10, operasi wis dibius sampean ndak sadar. Sampean sadare mari isak jam 09.00 sadar. Zuhur, asar sampean ndak wajib sholat. Kenapa? Sampean dalam keadaan tidak punya akal. Maghrib wajib. Kalau maghrib wajib. Loh kan saya sadarnya jam 9 malam. Iya, karena apa ya? Maghrib ini ikut ke isaknya. Ya, itu kalau dalam fikih itu masalah zawalul mawani. Masalah zawal mani. Sama seperti orang yang perempuan datang bulan. Perempuan datang bulan, dia sucinya jam 9 malam. Zuhur asar tidak wajib godok kan, tapi maghrib wajib digodoi. Lu kan saya sucinya jam 09.00 misalnya. Iya, karena jam 09.00 maghrib dan isya ini mimma yujma, sholat yang bisa dijamak. Lek sampean mari operasi sadari mari maghrib misalnya, sadari mari maghrib, ya sudah, yang sing zuhur asar tidak wajib. Karena maghrib ambil asar tidak bisa dijamak. Bisa dijamak enggak? Enggak bisa kan? Berarti menggodok zuhur ambil asar enggak wajib digodok. Karena sama enggak wajib. Gitu. Hah? Kalau puasa ya itu. Maksudnya kalau sadarnya asar. Terus yang kedua apa wajib? Oh iya, kalau sadarnya asar misalnya ya, zuhurnya wajib digodok. Karena apa? Karena sholat zuhur bisa dijamak dengan asar. Itu. Jadi ojo sadar dimi. Sadar engko ae mari maghrib. Itu. Terus wasakron, orang yang mabuk. Tapi mabuk yang tanpa kesengajaan. Ya, gak sengaja mabuk. Ya, lek jare kene, mari mangan apa mendem ta apa ya, gak sadar romoro lho, kok ngelu aku rek. Kok ngelu mangan apa aku iki? Ya, gak rone minumane ambek koncone dikei. Misalnya dikei narkoba atau apa sehingga dia gak sadar atau gak tahu dia. Nah, itu sama kayak orang yang semaput. Tapi kalau dia mabuknya disengaja, ya wajib godok kabeh. Ya, jadi tidak wajib sholat Jumat, tidak dihitung dari 40 dan tidak sah Jumatannya. Kafir asli, anak kecil yang belum tamyiz, orang gila, orang yang semaput atau orang yang mabuk tanpa ada unsur kesengajaan. Itu nomor 4. Yang nomor 5, man la tajib alai wala tanagidu bihi wa tasihu minhu. Ndak wajib Jumatan, gak dihitung dari 40 orang, tapi sah darinya. Sholatnya sah. Tapi saat temennya dia ndak wajib. Tapi kalau sholat sah. Siapa dia? Wahwal marid, wawasabiyul mumayyiz, yaitu anak kecil yang sudah tamyiz. Ya seperti anak-anak kita itu yang sudah kelas-kelas ya kelas 2 SD atau 3 SD yang sudah tamyiz, itu tidak wajib Jumatan, gak dihitung dari 40 wong, tapi sah Jumatannya, yaitu anak kecil yang sudah tamyiz. Ya. Warrokik, budak. Budak, tapi budak tidak ono. Wa ghairu zakar min nisa'in wa khunatha, dan selain laki-laki dari perempuan atau dari waria. Ya, jadi perempuan dan waria, ya waria itu tidak wajib Jumatan. Ya, tidak dihitung dari 40 orang, tapi sah darinya, sah. Ya. Makanya ada teka-teki, ono wong sembayang sunnah tapi sing wajib sing sembayang wajib gugur. Apa itu? Perempuan atau waria yang sholat Jumat. Nah,
Nah, cuma waria di sini, ya, waria di sini bukan waria yang seperti sekarang. Artinya waria dalam hukum fikih ini dia terlahir dengan dua kelamin, punya kelamin laki dan juga punya kelamin perempuan, dan dari kedua-duanya keluar air kencing. Dari kedua-duanya keluar air kencing. Kalau air kencingnya keluar dari salah satunya, maka dihukumi yang keluar itu. Misalnya, oh ini keluar dari kemaluan laki-laki, berarti dia laki-laki. Oh ini keluar kencingnya dari kemaluan perempuan, berarti dia perempuan. Padahal dia punya kemaluan laki-laki. Yang dihitung itu dalam mazhab Syafi'i itu adalah kencingnya. Ya, adalah kencingnya. Gitu. Yang keenam, ya. Yang keenam yaitu man la tajib alai watan aqidu bihi wa tasihu minhu. Tidak wajib Jumatan tapi dihitung dari 40 orang. Ya, tidak wajib Jumatan dihitung dari 40 orang dan watasihu minhu, dan sah darinya. Jadi cuma tidak wajib toh. Dia Jumatan tidak wajib, tapi dia dihitung dari 40 orang dan Jumatannya sah. Siapa dia? Wa huwa al-maridu wa nahwuhu mimman lahu udhrun minal a'dzaril murakhkhasati fi tarkil jamaah. Yaitu orang yang sakit. Tadi itu sakit, dia dipaksa. Sebenarnya dia tidak kuat, tapi dia paksa. Tidak, wis saya mau Jumatan. Wis, coba-coba saya harus Jumatan. Ya tidak apa-apa. Ya, sebenarnya teman tidak wajib, tapi teman maksa tidak apa-apa. Dan sampean dihitung dari 40 orang karena sampean penduduk tetap dan sah Jumatan. Ya. Orang yang sakit atau orang yang punya uzur. Ya. Ada lebih dari 10 uzur, Pak. Kita ini boleh gak Jumatan? Akeh uzur Jumatan itu. Ya, ada 10 uzur. Ya. Di antara uzurnya Jumat ya. Ya. Itu kalau kita ya Jumatan dengan pakaian yang tidak pantas buat kita. Misalnya saya kalau Jumatan ya dengan kaos yo tidak pantas saya. Tapi ada teman saya Jumatan kaosan tidak apa-apa. Kenapa? Oh karena saya ini terbiasa pakai baju takwa. Bahkan ini di fikih itu bahkan dikatakan kalau orang itu terbiasa pakai imamah gitu ya. Kalau dia pakai kufiah biasa tidak pantas dia. Nggak pantas, malah dia pakai kufiah biasa orang bilang dengarin itu ya, kok nggak pantas beras dengan biasa pakai imamah dia. Pas Jumatan imamah tidak ono. Ya, imamah tidak ono, tidak wajib Jumatan. Tidak wajib Jumatan. Atau ada orang sakit, gak ono sing nunggu Pak. Lek sampean tinggal, sapa sing nunggu iki? Gak wajib Jumatan. Itu kemarin sudah saya terangkan panjang itu ya. Bu eling bu enggak sampai taruh wis. Ada beberapa itu. Ya, tapi tidak apa-apa. Nanti minggu depan saya akan bacakan udzur-udzurnya Jumatan. Biar sampean nek kena salah satunya ya sampean gak Jumatan tidak apa-apa wis. Tidak apa-apa, kita ulangi lagi udzur-udzur orang Jumat. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Bukan Jumatannya batal, cuma kita tidak mendapatkan fadilahnya mendengar khutbah, gitu loh. Kan sama apa itu namanya murokki ya. Jadi waman lagha fala jum'atalah gitu ya. Jadi jika idza sa'idal khatib alal mimbar. Ya, jika khatib sudah naik mimbar, maka kalian janganlah berbicara. Ya.
Bahkan ansit saja jangan. Ansit itu diem, gitu enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena kita bicara. Jadi kita hanya negor, diem, itu enggak boleh. Ya sebagai bahasa isyarat. Ya perkara sik rame ya wis. Itu. Apalagi ya pas khotib lagi khutbah dia zikir pakai tasbih atau dia baca Quran, ya tambah. Enggak bagus, enggak boleh. Iya, kalau sudah khotib naik, nah, itu semuanya mendengar. Kalau apabila kita bicara atau negara, ya maka kita tidak mendapatkan fadilah. Itu Jumatan enggak sah, Jumatannya tetap sah. Ya. Tapi bisa jadi tidak sah Jumatan nih. Tapi bukan karena sama negor, bukan. Tapi karena orang-orang tidak mendengar khotibnya lagi khutbah. Kan khilaf itu ya, khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Romli. 40 orang itu atau penduduk tetap itu harus mendengar arkan khutbah secara real. Lah sedangkan arek cilik rame, gak krungu, Pak. Nggak krungu. Ini menurut pendapat Jumatan nggak sah kabeh. Tapi menurut pendapat yang lain sah. Gitu. Ala kulli hal ono sing bilang sah. Iya. Dan pengalaman saya, ini pengalaman saya, sing paling rame di sini. Waduh, di kono sing tukaran, di kono sing cumput. Iya. Di tempat lain enggak. Kenapa? Ya itu orang-orang yang besar itu, yang dewasa itu, mereka duduk di samping anak kecil-kecil itu. Begitu rame dan anak kecil sudah tahu mungkin ya, kalau sudah itu bisa-bisa. Jangan disuruh kumpul ya, sama yang kesel. Suruh pisah, suruh mencar-mencar gitu loh. Gitu. Sisi lain orang tua itu kepingin anaknya ke masjid untuk itu. Tapi di lain sisi orang tuanya juga tidak memperhatikan nang masjid wis bapak ndak ngreken. Ya, bapak ndak ngreken. Engko ditegor diseneni gak terima bapak soro akhirnya tukaran kok sampean ya. Ya saya kira iku wis. Sama itu mukim semua. Makanya kan yang mau nunduk Hamid Jumatannya di mana itu? Di masjid Jami'. Kenapa enggak bikin aja di dalam pondok? Kan ratusan itu yang pondok itu. Kan ada masjidnya dalam itu kan. Tapi kenapa kok Jumatannya ke masjid Jami'? Sebenarnya kalau misalnya penduduk Bonsari situ ya, sekitar situ di istilahnya wis kompak lah semuanya ke pondoknya Ki Hamid misalnya gitu, tidak ada masalah. Ya, sah karena penduduk kampung situ 40 orang. Tapi kalau hanya murni anak pondok ya sama juga. Kasusnya dia bukan penduduk tetap mukim. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbana tarafna bi annana katarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول
نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عند دطش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.